Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar pemirsa? Hari ini kembali lagi bersama saya Raksa Firdani, hari Jumat 1 April 2022 yang akan memandu Anda dalam acara kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Ini merupakan pertemuan atau kunjungan keduanya setelah sebelumnya Perdana Menteri Malaysia mengunjungi Indonesia di tanggal 10 November tahun 2021 yang lalu. Dan pada kali ini kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia bertempat di Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah rangkaian kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia akan kita saksikan secara bersama-sama sesaat lagi. Dimulai dari ketibaan di Istana Merdeka Jakarta, lalu kemudian akan berlangsung sesi foto bersama dan juga penandatanganan buku tamu. Dan diagendakan setelah itu kedua pemimpin negara ini akan berjalan menuju veranda belakang untuk melaksanakan pertemuan tatap muka. Tampak sekarang sudah terlihat Bapak Presiden Joko Widodo telah siap untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Sri Dato Ismail Sabri bin Yaakob bersama rombongan delegasi lainnya. Pada kunjungan kerjanya kali ini akan dilaksanakan juga menyaksikan dan penandatanganan MOU atau nota kesepahaman antar kedua negara yang nanti diagendakan penandatangan MOU tersebut akan dilaksanakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauziah, dan juga Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Dato Sri M. Nurafan. Setelah menyaksikan penandatanganan MOU, kedua pemimpin negara tersebut diagendakan akan melaksanakan keterangan pers bersama yang dilaksanakan di ruang kredensial Istana Merdeka Jakarta. Selepas itu, kedua pemimpin negara bersama delegasinya akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitur Rohim yang masih juga berada di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Dan mengakhiri rangkaian kunjungan kerjanya hari ini, akan diakhiri dengan jamuan santap siang yang akan dilaksanakan di Istana Negara. Saat ini kami dan kita masih sama-sama menunggu kehadiran dari Perdana Menteri Malaysia beserta rombongan delegasi lainnya. Tampak Bapak Presiden Joko Widodo sedang menunggu ketibaan dari Perdana Menteri Malaysia beserta rombongan delegasi. Telah tiba Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob beserta rombongan delegasi lainnya di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan selanjutnya akan langsung disambut oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tampak Perdana Menteri Malaysia sedang disambut secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk kemudian kedua pemimpin negara ini akan menuju ruang kredensial untuk melaksanakan sesi foto bersama dan juga penandatanganan buku tamu.
Ini merupakan kunjungan kedua Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia dan tampak hadir menteri dari Indonesia yaitu Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Lauli, Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia, Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Bapak Hermono. Sementara delegasi Malaysia yang ikut serta dalam kunjungan kerja hari ini tampak Menteri Sumber Daya Manusia, Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Haji Musa, Menteri Pembangunan Desa, Dato Sri Mahzir bin Khalid, Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato Kamarudin Jafar, serta anggota parlemen Dato Sri Haji Tajuddin bin Abdul Rahman. Dapat kita saksikan bersama sedang berlangsung proses pengenalan dari delegasi Malaysia kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Saat ini sesi foto bersama antara Bapak Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob di ruang kredensial Istana Merdeka. Selanjutnya, penandatanganan buku tamu oleh Perdana Menteri Malaysia. Selanjutnya, kedua pemimpin negara akan menuju veranda belakang Istana Merdeka Jakarta untuk melaksanakan pertemuan tatap muka. Ini merupakan kunjungan kedua Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob ke Indonesia. Yang dimana sebelumnya Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob juga pernah mengunjungi Indonesia, tepatnya di Istana Kepresidenan Bogor pada tanggal 10 November tahun 2021 yang lalu. Kita saksikan bersama kedua pemimpin negara sedang berbincang di veranda belakang Istana Merdeka Jakarta. Kunjungan kali ini merupakan kunjungan kerja yang dimana rangkaiannya tidak dilaksanakan secara utuh dikarenakan tidak adanya upacara resmi kenegaraan dan juga tidak adanya pertemuan bilateral antara kedua negara. Dalam kunjungannya kali ini, direncanakan akan menghasilkan nota kesepahaman terkait ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran domestik Indonesia di Malaysia yang nantinya diagendakan akan ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia, dan juga Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Datuk Sri M. Saravanan.
Perdana Menteri Malaysia sudah tiba di Jakarta pada pagi hari tadi sekitar pukul 06.35 waktu Indonesia Barat dan akan berada di Jakarta selama 2 hari sebelum bertolak kembali ke Kuala Lumpur. Kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia hari ini berlangsung pada hari Jumat sebagaimana kita ketahui bersama. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Dato Sri Ismail Sabri bin Yakub nantinya akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Baitur Rohim yang berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Uniknya, hal serupa juga pernah terjadi di kunjungan Perdana Menteri Malaysia sebelumnya, yaitu Muhyiddin Yassin yang juga melaksanakan sholat Jumat berjamaah bersama Presiden Joko Widodo di masjid yang sama pada 5 Februari tahun 2021 yang lalu. Ini sungguh momen yang menarik karena dua Perdana Menteri Malaysia bisa secara berturut-turut melaksanakan sholat Jumat di Masjid Baitur Rohim bersama Bapak Presiden Joko Widodo. Sejumlah rangkaian penyambutan kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia saat ini sedang berlangsung pertemuan tatap muka antar kedua pemimpin negara yang tadi sebelumnya telah dilaksanakan sesi foto bersama juga penandatanganan buku tamu di ruang kredensial Istana Merdeka, Jakarta. Setelah ini, kedua pemimpin negara diagendakan akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman terkait ketenagakerjaan dan pekerja migran domestik Indonesia yang bekerja di Malaysia. Penandatanganan MOU ini direncanakan akan ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia, dan juga Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Datuk Seri M. Sarafanan.
Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob merupakan Perdana Menteri ke-9 dari Malaysia yang lahir di negara bagian Pahang 18 Januari 1960 dan merupakan anggota parlemen Malaysia untuk daerah pemilihan Bera di Pahang, mewakili Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO dalam Koalisi Barisan Nasional. Sebelum menjadi Wakil Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan pada era Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, beliau juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, dan Konsumerisme Malaysia. Ismail Sabri memulai karirnya sebagai pengacara pada tahun 1985 yang kemudian diangkat sebagai anggota Dewan Distrik Temerloh pada 1987 dan anggota Dewan Temerloh pada tahun 1996. Ia juga pernah menjabat sebagai Board Member of the Board of Pahang Tenggara pada 1995 serta Tourism Malaysia di tahun yang sama. Sebelum terjun ke dunia politik, beliau menjabat sebagai Ketua Kompleks Olahraga Nasional.
merupakan kunjungan kedua Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob ke Indonesia yang sebelumnya beliau juga mengunjungi Indonesia di tanggal 10 November tahun 2020 10 November tahun 2021 yang lalu. Dalam pertemuan pertamanya, kedua pemimpin membahas sejumlah isu, yaitu pentingnya kerjasama perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Presiden Jokowi mendorong agar nota kesepahaman atau MOU mengenai perlindungan tenaga kerja domestik Indonesia dapat segera diselesaikan. Dan akhirnya, pada hari ini MOU tersebut akan bisa ditandatangani. Pada kunjungan pertamanya, Perdana Menteri Ismail Sabri dalam keterangannya mengatakan bahwa pihaknya menjamin kesejahteraan tenaga kerja Indonesia di Malaysia dan akan dijaga sebaik mungkin. Pihaknya melalui Kementerian Sumber Daya Manusia, seperti halnya Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia, juga membuka layanan aduan secara langsung dari para TKI yang tidak puas dengan majikan mereka, seperti masalah keterlambatan gaji contohnya. Oke, yuk host. Saat ini masih berlangsung pertemuan antara kedua pemimpin negara, Bapak Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob, yang setelah ini kemudian kedua pemimpin negara akan menyaksikan penandatanganan MOU mengenai ketenaga kerjaan dan pekerja migran domestik Indonesia di Malaysia, yang rencananya MOU tersebut akan ditandatangani secara langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Ibu Ida Fauzia, dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Datu Sri M. Saravanan.
Informasi mengenai hubungan perdagangan Indonesia dengan Malaysia. Indonesia merupakan negara eksportir keenam terbesar ke Malaysia setelah Cina, Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan Taiwan. Ekspor Indonesia ke Malaysia semakin meningkat seiring pemulihan ekonomi di negara tersebut. Dan ekspor non-migas Indonesia ke Malaysia bahkan menembus level tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Bapak Hermono mengatakan, ekspor non-migas Indonesia ke Malaysia pada periode Januari sampai dengan September tahun 2021 mencapai 7,53 miliar US dollar atau setara dengan 107 triliun rupiah. Ini tumbuh hingga 61,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Saat ini kita masih menunggu pertemuan tatap muka antara kedua pemimpin negara di veranda belakang Istana Merdeka, Jakarta. Ini merupakan kunjungan kedua Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob ke Indonesia. Setelah kunjungan pertamanya pada bulan November tahun 2021 yang lalu, yang menghasilkan dua nota kesepahaman antara Indonesia dengan Malaysia, yakni mengenai kerjasama di bidang pendidikan yang saat itu ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Malaysia. Dan yang kedua, nota kesepahaman mengenai kerjasama dan bantuan administrasi timbal balik di bidang kepabeanan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Malaysia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia saat ini dilaksanakan pada hari Jumat. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob nantinya akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitur Rohim yang berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini juga pernah terjadi sebelumnya pada kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia yang sebelumnya, yaitu Muhyiddin Yassin,
yang juga melaksanakan sholat Jumat berjamaah bersama Bapak Presiden Joko Widodo di masjid yang sama pada tanggal 5 Februari tahun 2021. Dan ini merupakan momen yang sangat unik dikarenakan kedua Perdana Menteri Malaysia secara berturut-turut pernah melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang sama bersama Bapak Presiden Joko Widodo. Yang direncanakan, khotbah Jumat hari ini akan diisi oleh Nasaruddin Umar di Masjid Baitur Rahim, Istana Kepresidenan Jakarta.
Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia tiba di ruang kredensial. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang amat berhormat Dato Sri Ismail Sabri Yaakob, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan perwakilan delegasi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Bapak Ibu sekalian, marilah kita saksikan bersama penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Nota kesepahaman yang akan ditandatangani oleh kedua negara tersebut yaitu tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauziah, dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Datuk Sri M. Saravanan untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan nota kesepahaman. Penandatanganan MOU mengenai ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja migran domestik Indonesia di Malaysia. Kedua pemimpin negara sedang menyaksikan proses penandatanganan berlangsung yang dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauziah, dan juga Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Datuk Sri M. Saravanan. Mohon kepada kedua menteri berkenan memperlihatkan dokumen nota kesepahaman yang telah ditandatangani. Kami persilahkan kembali ke tempat semula. Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia dimohon berkenan menuju ruang tunggu utama. Proses penandatanganan MOU tadi telah kita saksikan bersama-sama dan saat ini kita akan menunggu untuk pelaksanaan keterangan pers bersama antar kedua pemimpin negara yang akan dilaksanakan di ruang kredensial Istana Merdeka, Jakarta. Dan setelah melaksanakan keterangan pers bersama, akan dilaksanakan juga kegiatan sholat Jumat berjamaah antar kedua pemimpin negara di Masjid Baitur Rohim yang juga masih berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Untuk diketahui bahwa waktu azan zuhur di Jakarta saat ini adalah di pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Tadi baru saja kita saksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU mengenai ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja migran domestik Indonesia di Malaysia. Yang tadi telah kita saksikan juga telah ditandatangani MOU tersebut oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauziah, dan juga Menteri Sumber Daya Manusia, Datuk Sri M. Saravanan. Setelah ini kita akan menyaksikan keterangan pers bersama dari kedua pimpinan negara, Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob. Setelah melaksanakan keterangan pers, nantinya akan dilaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitur Rohim yang juga masih berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah dilaksanakannya kegiatan sholat Jumat berjamaah akan dilaksanakan jamuan santap siang yang pelaksanaannya akan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta.
Ini merupakan kunjungan kedua Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia yang sebelumnya kunjungan pertama dari Perdana Menteri Malaysia ini telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021. Sesaat lagi kita akan saksikan bersama keterangan pers bersama kedua pemimpin negara. Bapak Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang kembali kepada Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri bin Yaakob ke Indonesia. Ini merupakan kunjungan kedua bagi PM Sabri ke Indonesia dan dalam kunjungan kali ini kita berdua menyaksikan penandatanganan MOU mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. MOU antara lain akan mengatur penggunaan One Channel System bagi seluruh proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia sehingga dapat terpantau dengan baik. Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita. Dengan kehadiran PM Sabri hari ini, saya yakin MOU ini dapat dilaksanakan dengan baik dan saya tidak ingin MOU ini hanya berhenti di atas kertas saja, semua pihak harus menjalankan MOU ini dengan baik. Saya juga berharap kerjasama serupa dapat dilanjutkan di sektor lain, antara lain perladangan, pertanian, manufaktur, dan jasa. Selain itu, kita juga masih melihat maraknya kasus penyelundupan orang, oleh karena itu kita sepakat untuk mulai membahas kerjasama penanganan penyelundupan orang, termasuk di penegakan hukumnya. Hal lain yang kita bahas kembali dalam pertemuan ini adalah mengenai pentingnya penyelesaian negosiasi batas maritim dan batas darat. Dengan sudah mulai dibukanya perbatasan kedua negara, maka sudah saatnya negosiasi ini diintensifkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari penyakit dan bencana. Demikian saya sampaikan dan saya mengundang Perdana Menteri Ismail Sabri untuk menyampaikan pandangannya. Saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih yang terhormat Bapak Presiden. Pertamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, di atas kesudian menerima kunjungan saya ke Jakarta sekali lagi. Dan terima kasih di atas layanan mesra yang diberikan kepada saya dan delegasi saya. Dan kita berpeluang untuk berbincang empat mata. Kalau tidak kerana hari solat Jumaat, panjang lagi perbincangan kami. Lawatan kali ini melambangkan hasil hubungan kerjasama yang kukuh dan erat antara Malaysia dan Indonesia melalui pemeteraian memorandum persefahaman bagi pengambilan dan perlindungan perkhidmat domestik Indonesia ataupun PDI di Malaysia pada hari ini, hari Jumaat yang penuh berkat dan juga bersempena kedatangan bulan Ramadan yang mulia. Pemeteraian MOU ini merupakan satu detik yang besar dan penting kerana ianya merupakan komitmen berterusan pemerintah
Malaysia dan Indonesia untuk memberi manfaat besar dan berpanjangan kepada rakyat kedua-dua negara. Saya difahamkan MOU ini telah melalui beberapa siri perbincangan sebelum ini dan alhamdulillah perkara ini berjaya diselesaikan menjelang bulan Ramadan yang mulia ini. Tahniah saya ucapkan kepada Menteri Sumber Manusia Malaysia dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sebagai negara tetangga, Malaysia sentiasa menghargai dan mengalu-alukan sumbangan pekerja migran Indonesia terhadap pembangunan ekonomi dan kehidupan rakyat Malaysia. MOU ini akan memastikan segala proses pengambilan dan mekanisme perlindungan PDI akan dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak-pihak yang berkaitan mengikut dasar dan perundangan di kedua-dua negara. Dalam hal ini, saluran kemasukan tunggal bagi PDI ke Malaysia telah dipersetujui hanya menggunakan sistem saluran tunggal ataupun one channel system seperti mana yang terkandung di dalam MOU. Yang penting untuk saringan kepada hanya majikan yang layak menggajikan mereka, menggajikan PDI. Sekejap juga saya maklumkan bahawa Malaysia telah meratifikasi Protokol 29 Pertubuhan Buruh Antarabangsa ataupun ILO sebagai komitmen Malaysia di peringkat antarabangsa untuk membenteras isu buruh paksa, termasuklah memberi perlindungan kepada pekerja migran termasuk daripada Indonesia. Beberapa inisiatif turut dilakukan oleh kerajaan Malaysia dalam menjaga kebajikan pekerja domestik dari sudut perlindungan sosial, iaitu yang pertama, caruman melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun PERKESO, jaminan bayaran gaji melalui e-wages, iaitu bagi menjamin pembayaran gaji tidak lewat daripada hari ke-7 setiap bulan, cuti rehat 1 hari seminggu, memperkenalkan aplikasi e-aduan yang membolehkan pekerja membuat sebarang aduan secara dalam talian ataupun online. Apa saja isu yang berkaitan dengan pekerja, pekerja boleh membuat aduan, termasuk kekerasan majikan dan sebagainya. Dan e-aduan ini terus kepada Kementerian Sumber Manusia ataupun Tenaga Kerja dan tindakan saya jamin pasti akan kita ambil terhadap majikan yang melanggar perjanjian. Lain-lain kebajikan yang termaktub dalam kontrak perkhidmatan dan pemeteraan MOU ini juga akan merintis kepada kemasukan semula tenaga kerja Indonesia ataupun TKI untuk bekerja dalam sektor-sektor yang dibenarkan di Malaysia. Perkara lain yang disentuh di dalam perjumpaan empat mata adalah mengenai perlantikan Duta Besar Malaysia ke Indonesia dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapa Presiden kerana bersetuju untuk menyegerakan perlantikan Duta Malaysia ke Indonesia ini. Mengenai pembukaan semula sempadan, saya memaklumkan bahawa Malaysia akan membuka sepenuhnya sempadan kepada seluruh warga daripada negara mana sekalipun dan prosedurnya adalah longgar, iaitu tiada lagi kuarantin dan pemeriksaan boleh dilakukan di lapangan terbang ataupun bandara ataupun di klinik-klinik di luar daripada bandara. Dan saya terima kasih kepada bapa kerana Indonesia juga saya difahamkan membuka sempadan negara dengan syarat dan tidak ada kuarantin, dengan syarat mesti melalui pemeriksaan PCR test. Jadi terima kasih. Saya percaya selepas ini hubungan antara rakyat dengan rakyat lebih kukuh dan terjalin melalui pembukaan sempadan ini.
Begitu juga dengan potensi pelaburan Malaysia di Kalimantan Timur dengan pembukaan ibu negara Nusantara, dan kami bersetuju supaya pembangunan di kawasan sempadan akan diperhebatkan. Saya telah pun bersetuju dengan Bapak Presiden supaya kita mengenal pasti kawasan-kawasan yang perlu dibangunkan, sama ada di Malaysia ataupun di sebelah Indonesia. Dan saya terima kasih kepada Bapak Presiden juga bersetuju untuk kita mengenal pasti kawasan-kawasan yang akan dimajukan oleh pelabur dari Malaysia di Bandar Nusantara nanti. Isu Rohingya, kita bersetuju bahawa isu ini perlu diselesaikan secara dalaman oleh pihak Myanmar sendiri. Kerana saya maklumkan isu Rohingya ini adalah merupakan isu besar di Malaysia kerana terdapat 200,000 pelarian Myanmar Rohingya di Malaysia. Mengenai minyak kelapa sawit, kami berdua bersetuju mengenai harga sawit. Harga minyak kelapa sawit patut ditentukan bersama oleh pihak Malaysia dan Indonesia dan tidak bersaing dari segi penetapan harga. Kerana Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara yang menguasai keseluruhan dari segi ekspor minyak kelapa sawit ini. Kita juga bersetuju dan berterima kasih kepada Bapak Presiden kerana bersetuju dengan Malaysia untuk memperkasakan bahasa Melayu yang merupakan bahasa serumpun, iaitu bahasa serumpun, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Selatan Thailand, bahasa Melayu Champa di Kampuchia, bahasa Melayu di Filipina, bahasa Melayu di Singapura. Jadi kami berdua bersetuju di setiap persidangan antarabangsa saya seperti juga dengan Bapak Presiden akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara kita, dan kita bersetuju jika kita bersama-sama memperkasakan bahasa rumpun Melayu ini. Bahasa rumpun Melayu mungkin satu hari nanti boleh dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak. Saya percaya apa yang kita laksanakan hari ini akan memberikan manfaat kepada kedua-dua rakyat, kedua-dua negara, dan saya yakin hubungan yang akrab bersaudara antara Malaysia dan Indonesia akan kita perkukuhkan. Terima kasih. Demikianlah pernyataan pers bersama selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia bersama delegasi dimohon berkenan melaksanakan persiapan sholat Jumat. Baru saja kita saksikan keterangan pers bersama antara Bapak Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob, yang tadi telah kita dengarkan bersama-sama juga bahwa ada beberapa hasil dari pertemuan hari ini, yaitu penekanan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Lalu yang kedua, tadi juga kedua pemimpin negara menyebutkan bahwa akan memulai pembahasan mengenai masalah penyelundupan orang, lalu mengenai kerjasama di sektor lain seperti perladangan, pertanian, dan juga jasa. Lalu yang keempat, juga ada perundingan penyelesaian batas maritim dan batas darat antara kedua negara. Dan setelah ini, kedua pemimpin akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Baitur Rahim, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Selepas itu, rangkaian acara selanjutnya adalah jamuan santap siang di Istana Negara.
Untuk waktu sholat Jumat di Jakarta saat ini adalah pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Dan sholat Jumat berjamaah hari ini akan dipimpin oleh Nasaruddin Umar. Inilah Masjid Baitur Rohim yang berada persis di dekat Istana Merdeka Jakarta yang masih berada di dalam kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Ini merupakan tempat yang akan menjadi tempat sholat Jumat bersama antara kedua pemimpin negara. Rombongan delegasi dari Malaysia tampak sudah mulai memasuki Masjid Baitur Rohim dan tidak akan lama lagi kedua pemimpin negara juga akan tiba di Masjid Baitur Rohim. Sholat Jumat hari ini di Masjid Baitur Rohim akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar.
Dan saat ini kedua pemimpin negara sedang melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitur Rahim. Lalu selepas itu rencana rangkaian selanjutnya adalah Jamaun Santat Siang yang akan dilaksanakan di Istana Negara Jakarta. Dan dengan begitu tentunya kita berharap dengan pertemuan antara kedua pemimpin negara ini dapat mempererat hubungan kedua negara serumpun ini dan juga bisa memberikan manfaat bagi kedua negara. Dari Istana Merdeka, saya Raksa Firdani, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Tidak euforia yang berlebihan, Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. terutama memakai masker.